Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizana, saya dari kelas 12 MIPA 3. Saya ingin menjabarkan bab 1. Korespondensi surat lamaran pekerjaan. A. Menentukan isi, sistematika dan aspek penting surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan salah satu bentuk surat resmi. Surat lamaran pekerjaan disebut sebagai surat permohonan pekerjaan kepada perusahaan atau institusi tertentu. Informasi penting dalam surat lamaran pekerjaan dapat disebut dalam menganalisis sistematika surat lamaran pekerjaan sebagai berikut. Ada 9. 1. Tempat atau tanggal pembuatan surat. 2. Hal dan lampiran surat. 3. Nama dan alat tujuan surat. 4. Salam pembuka atau pembukaan surat. 5. Isi surat. 6. Kualifikasi atau identitas singkat pelamar pekerjaan. 7. Unsur-unsur penujuan yang dilampirkan. 8. Penutup surat. 9. Salam penutup, tanda tangan dan nama terang. B. Menyimpulkan isi sistematika dan aspek penting surat lamaran pekerjaan. Anda telah mengalami sistematika dalam unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Pada pembelajaran ini, Anda akan menyiapkan sistematika dan unsur surat lamaran tersebut. Anda dapat pula menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan berdasarkan letak dan fungsinya. Sebagai contoh, unsur tempat dan tanggal pembukaan surat. Unsur ini terletak di sebelah pojok kanan atas surat lamaran pekerjaan. Unsur ini berfungsi menyatakan tempat dan tanggal surat lamaran pekerjaan dibuat. C. Manalah aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan termasuk jenis surat resmi. Sebagai surat resmi, bahasa yang digunakan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan tidak boleh sembarangan. Ada beberapa aspek kebahasaan yang harus dipelajari dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. 1. Pemilihan diksi yang tepat. 2. Kebenaran dan keefektifan surat kalimat. 3. Kepedulian paragraf. 4. Ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. D. Menyusun surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan tidak boleh dibuat asal-asalan. Surat lamaran pekerjaan harus dibuat secara benar dan menarik. Pelamar harus membuat surat lamaran pekerjaan dengan sistematika dan aspek kebahasaan yang benar. Surat lamaran pekerjaan berisi keinginan si pelamar untuk pekerjaan di surat perusahaan atau institusi. Sekian dari saya membuat tugas bahasa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latsmi Dwi Setia dari kelas 12 MIPA 3. Saya di sini akan membahas tentang materi bab 2 Bahasa Indonesia tentang teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Teks cerita sejarah adalah teks yang berupa kisah imajinatif yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang memang benar-benar terjadi secara faktual.
Di dalam teks cerita sejarah, ada beberapa unsur fakta seperti tokoh, waktu, nama tempat, dan peristiwa sejarah. Unsur teks cerita sejarah dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita sejarah. Dalam pembahasan ini, cerita sejarah berwujud novel. Kepanduan antar unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah teks cerita sejarah berwujud. Unsur intrinsik dalam teks novel sejarah adalah tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar teks cerita sejarah. Akan tetapi, unsur ekstrinsik tersebut tidak secara langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme dalam teks cerita sejarah. Jenis-jenis teks cerita sejarah dibagi menjadi dua, yaitu teks cerita sejarah fiksi dan teks cerita sejarah non-fiksi. Teks cerita sejarah fiksi adalah menjelaskan cerita yang disusun secara nyata dan menggambarkan kehidupan dari tokoh secara lebih mendalam. Adapun beberapa contoh dari sejarah fiksi, yaitu novel, cerpen, legenda, dan roman. Teks cerita sejarah non-fiksi, yaitu sejarah non-fiksi tersusun secara faktual dan sifatnya objektif, di mana sejarah non-fiksi ini mendapatkan kehidupan sesuai data dan fakta. Adapun beberapa contoh dari sejarah non-fiksi yaitu biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Struktur teks cerita sejarah. 1. Pengenalan situasi cerita. Proses di mana penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, dan lokasi dari suatu peristiwa. 2. Pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama. 3. Konflik. Proses di mana terjadi peningkatan masalah atau konflik. 4. Puncak konflik. Bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah yang dihadapi dari tokohnya. 5. Penyelesaian. Bagian ini adalah akhir dari cerita yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. 6. Koda. Merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Ciri-ciri teks cerita sejarah. 1. Penampilan latar belakang masa lalu. 2. Disajikan secara kronologis. 3. Berbentuk teks cerita ulang. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. 5. Isinya dapat berupa fakta, dapat berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. 1. Penggunaan kata ganti orang ketiga. 2. Penggunaan keterangan waktu, masa lampau. 3. Penggunaan keterangan tempat. 4. Penggunaan konjungsi temporal atau waktu. 5. Penggunaan konjungsi kausalitas, sebab atau akibat. 6. Penggunaan nomina. 7. Penggunaan verba. Nilai-nilai yang termuat dalam teks cerita sejarah yaitu nilai-nilai kehidupan yang termuat dalam teks cerita sejarah. 1. Nilai agama. Nilai agama adalah nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra dan berkaitan dengan kehidupan beragama manusia. 2. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang termuat dalam sebuah karya sastra dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat, peradaban, maupun kebudayaannya. 3. Nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai yang termuat pada teks cerita sejarah dan berkaitan dengan keindahan teknik, yakni digunakan oleh penulis dalam menyajikan ceritanya. 4. Nilai moral atau nilai etik. Nilai moral adalah nilai yang termuat dalam teks cerita sejarah dan berkaitan dengan ajaran mengenai akhlak budi pekerti manusia dalam kehidupan sehari-hari. 5. Nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang termuat dalam teks cerita sejarah dan berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam kehidupan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Zahwalia dari kelas 12 MIPA 3. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang bab 3 Bahasa Indonesia, yaitu teks editorial. Silakan disimak baik-baik videonya. Apa sih arti teks editorial? Mungkin dari teman-teman pernah mendengar tetapi belum tahu maksud dari teks tersebut. Teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian, berita aktual yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Jadi, teks editorial ini biasanya ditemukan di koran, surat kabar, dan majalah. Apa yang diucapkan oleh pembawa berita pun bisa dibilang termasuk dengan teks editorial. Berikutnya adalah ciri teks editorial. 1. Berisi fakta atau peristiwa yang aktual, sedang ramai diperbincangkan hingga kontroversial. 2. Berupa opini atau pendapat redaksi media massa terhadap peristiwa yang diberitakan. 3. Memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, saran, maupun harapan terhadap isu yang dibahas. Yang keempat, terdapat saran atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi ditunjukkannya oleh bagaimana caranya secara konkret. Teks editorial juga memiliki struktur, yaitu 1. Tesis pengenalan isu, merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambar umum mengenai isu yang dikomentari. 2. Argumen atau penyampaian pendapat adalah pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari, penguatan terhadap pendapat dalam bentuk argumen logis maupun data faktual. Yang ketiga, penegasan ulang merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Nah, di dalam teks editorial terdapat opini dan fakta. Opini sering disebut sebagai pendapat dan fakta adalah kejadian atau peristiwa yang sebenarnya. Bagaimana sih cara membedakan antara opini dan fakta tersebut? Bisa dilihat di layar berikutnya. Di dalam teks editorial juga terdapat saran. Apa saja poin penting memberikan saran dalam teks editorial tersebut atau syarat saran dalam teks editorial? Berikut ini. Kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Banyak menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris utama yang sering digunakan adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk dijawab namun merangsang pembaca agar merenungkan suatu masalah lebih dalam. Yang kedua, penggunaan kata-kata populer sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh khalayak masyarakat seperti menengarai, pencitraan, balada, terkaget-kaget, dan sebagainya. Penggunaan kata populer juga ditujukan agar pembaca tetap rileks meskipun tulisan dipenuhi tanggapan kritis. Yang ketiga, banyak menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk tempat, peristiwa, waktu, seperti ini, itu, kesini, begitu. Yang keempat, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi kausalitas sebab akibat, seperti sehingga, karena, sebab, dan oleh sebab itu. Yang selanjutnya, bagaimana cara membuat teks editorial? Silakan lihat layar di samping. Setelah mengetahui dan menyimak materi tentang teks editorial dan cara membuatnya, kalian pasti penasaran kan gimana ya contoh teks editorial? Contoh teks editorial adalah sebagai berikut. Sekian video penjelasan tentang teks editorial. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesa Ayu Kristantra. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan isi bab 4, yaitu dunia pengarang dalam sebuah novel. Pengertian dari novel itu sendiri ialah suatu karangan berbentuk prasa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan. Menafsir pandangan pengarang dalam sebuah novel adalah menafsir apa saja yang terkandung dalam novel. Dalam hal ini termasuk di dalamnya menafsir tentang pesan pengarang,
kalimat konotasi, kaitan fakta dengan kehidupan yang ada, dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Kehidupan pada sebuah novel sebaiknya diungkapkan pengarang dengan cara yang menarik, menceritakan lebih spesifik sehingga bisa diserap oleh pembaca. Pandangan pengarang harus lebih menonjol dalam sebuah karya sehingga pembaca lebih termotivasi membaca novel tersebut. Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Menganalisis isi novel yaitu unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik novel yang terdiri dari tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan tema. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya fiksi yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Alur atau plot, rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kualitas. Di dalam alur terkandung peristiwa, konflik, dan klimaks. Peristiwa merupakan peralihan dari suatu situasi kepada situasi yang lainnya. Latar atau setting, gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Latar ini menyaran pada tempat, waktu, sosial, sudut pandang atau point of view. Memasalahkan siapa yang bercerita. Penulis akan mendapatkan tokoh melalui berbagai cara atau pandangan dalam tampilkan tokoh, laku, latar, dan peristiwa untuk menata cerita fiksi kepada pembaca. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Bukan hasil interpretasi pandangan pengarang. Menemukan pandangan pengarang dalam sebuah novel untuk memudahkan menemukan pandangan pengarang dalam novel dari segi aspek kehidupan yaitu sosial, agama, budaya dari pandangan pengarang, dan tetap harus menganalisis novel yang kamu baca. Merancang novel. Merancang novel adalah membuat gambaran mengenai sebuah cerita yang akan ditulis dalam bentuk novel. Dalam merancang novel juga harus memperhatikan kebahasaan, yaitu misalnya tema apa, siapa sajakah, bagaimanakah alur yang digunakan, di mana latar tempat, dan juga pesan yang disampaikan dalam novel atau cerita.